Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita bakal ngobrolin soal teknologi perkantoran 101. Intinya, kita mau bedah tuntas semua perkakas digital yang jujur aja wajib banget dikuasai biar jago di dunia kerja modern. Kita akan lihat gimana caranya memaksimalkan alat-alat TIK yang kita pakai, ya hampir tiap hari kan? So, pertanyaannya simpel aja. Udah siap belum buat menaklukkan kantor modern? Karena gini deh, nguasain teknologi itu bukan lagi pilihan. Ini kunci biar kita bisa kerja lebih pintar, bukan cuma lebih keras. Yuk kita mulai. Oke, tujuan kita hari ini tuh simple tapi krusial banget, yaitu gimana caranya kita bisa benar-benar jago pakai perkakas TIK, teknologi informasi dan komunikasi, buat tugas-tugas kantor harian. Kayak apa? Ya kayak bikin email, ngerjain laporan, sampai bikin presentasi yang oke punya. Nah, sebelum kita sibuk pakai macam-macam alat, ada satu hal yang penting banget. Kita harus beresin dulu meja kerja digital kita. Anggap aja ini fondasinya. Oke, kita masuk bagian pertama, menata ruang kerja digital. Oke, mungkin istilah ini kedengeran teknis ya. Graphical User Interface atau GUI, tapi sadar atau enggak, ini adalah sesuatu yang kita lihat dan pakai setiap hari. Coba deh bayangin, ini tuh meja kerja digital kamu. Semua icon, menu, jendela yang kamu klik-klik, nah itulah GUI. Fungsinya bikin interaksi kita sama komputer jadi gampang dan visual banget. Di atas meja digital kita ini ada dua pemain utama, folder dan file. Gampangnya gini, folder itu ibarat lemari arsip digital, tempat buat nyimpan dan ngerapiin semuanya. Nah, kalau file itu ya dokumen yang ada di dalamnya, laporan kamu, data-data kamu, gitu. Jadi ingat ya, folder itu wadahnya, file itu isinya. Simpel kan? Kunci dari semua ini, manajemen file yang rapi. Prosesnya sebenarnya cuma 3 langkah simpel. Pertama, bikin folder buat tiap proyek atau kategori. Kedua, pas nyimpan file, pastiin masuk ke folder yang benar. Jangan asal simpen. Dan ketiga, yang paling penting, jaga kerapian sistem ini terus-menerus. Oh ya, satu tips kecil dari saya, biasain kasih nama file yang jelas. Misalnya, laporan bulanan Agustus versi 1. Percaya deh, ini bakal nyelamatin kamu di kemudian hari. Ini kunci efisiensi. Oke, meja kerja digital kita udah kinclong nih. Sekarang, waktunya kita buka jendela buat ngintip dunia informasi di luar sana. Kita pindah dari ngurusin rumah sendiri ke cara mengakses pengetahuan dari mana aja. Kita masuk bagian 2, jendela Anda menuju informasi. Nah, buat jalan-jalan di internet dan nemuin informasi, kita butuh 2 kunci sakti. Yang pertama, itu browser atau peramban. Dan yang kedua, search engine atau mesin pencari. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya fungsi mereka beda banget loh. Yuk kita bedah satu-satu. Browser atau peramban itu pada dasarnya kendaraan kamu di jagat maya. Anggap aja ini mobil atau motor yang kamu pakai buat keliling internet. Tanpa browser, ya kamu diem aja di tempat, nggak bisa kemana-mana. Oke, kalau browser tadi itu mobilnya, nah search engine ini adalah peta digital super canggih plus supir pribadinya. Mesin pencari inilah yang bantu kamu nemuin alamat spesifik atau informasi apapun di tengah lautan internet yang luas banget. Dia yang nunjukin jalan langsung ke tujuan kamu. Alright, kita udah bisa ngerapiin file, udah tahu juga cara nyari info. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Kita bahas perkakas utama buat kerja. Ini alat-alat yang bakal kamu pakai tiap hari buat berkarya dan komunikasi. Kita masuk ke bagian 3, perkakas inti Anda. Nah, ini dia 3 perkakas wajib yang jadi tulang punggung produktivitas di kantor manapun. Pertama, jelas, email atau surel. Ini buat komunikasi yang cepat dan profesional. Kedua, ada word processor atau pengolah kata. Disinilah kita nulis laporan, surat, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dan yang ketiga, aplikasi presentasi. Ini senjata kita buat ngejual ide secara visual dan meyakinkan. Ngerti tiga-tiganya? Itu udah modal gede banget. Tapi sebelum lanjut, biar kita lebih menghargai secanggih apa alat-alat kita sekarang, coba deh renungin kutipan ini. Sejarah pengolah kata adalah perjalanan dari bunyi ketukan mekanis ke penciptaan elektronik yang senyap. Keren ya, ini benar-benar ngegambarin lompatan gila-gilaan yang udah terjadi di dunia teknologi. Dan evolusinya emang luar biasa banget. Coba bayangin, dulu kita mulai dari mesin tik yang bunyinya klek-klek, klek-klek berisik itu. Terus ada upgrade dikit jadi mesin tik elektromekanis yang punya memori, tapi ya gitu-gitu aja. Dan sekarang
Boom, kita punya software canggih di laptop dan HP kita. Lompatan teknologinya itu benar-benar wow, drastis banget. Jadi, pada akhirnya semua alat canggih ini tujuannya cuma satu, ngebantu kita bikin dokumen-dokumen kantor yang paling penting. Mau itu laporan yang detail dan rapi, surat resmi yang profesional, sampai presentasi yang bisa bikin orang terpukau, semua itu adalah hasil dari kemampuan kita memakai alat-alat ini dengan benar. Oke, kita udah ngebahas banyak hal fundamental ya, mulai dari nata meja kerja digital kita sampai pakai perkakas-perkakas utamanya. Sekarang pertanyaannya buat kamu, what's next? Apa nih langkah selanjutnya? Yuk, kita rekap sebentar ya. Jadi, kotak perkakas digital kamu itu isinya ada 3 bagian utama. Pertama, ruang kerja kamu, isinya ya gue, file, dan folder. Kedua, gerbang informasi kamu, yaitu browser dan search engine. Dan ketiga, alat kreasi kamu, kayak email dan aplikasi Office lainnya. Tiga-tiganya ini saling nyambung dan jadi kunci buat naikin produktivitas. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua yang kita bahas, keterampilan mana yang pengen kamu tajemin duluan? Apakah soal mencari informasi biar lebih jago lagi? Atau soal ngelola file biar lebih terstruktur dan gak berantakan? Coba deh pikirin. Jawabannya ada di tangan kamu. Terima kasih udah nyimak.